ke pecahan kaca tanpa kakinya terluka sama sekali. Itu kadang yang kakak tahu lah yang gini. Nah itulah sampai pakai kundang dia. Daging anjing dengan sayur kol. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ekstra. Ya lagi. Halo guys. Hai. Apa itu kak? Keren kali tuh. Jadi nanti kalau aku bilang balik lagi di podcast Ekstra, kalian bilang ya lagi gitu ya. Oke. Siap gak? Siap. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ekstra. Ya lagi. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong kalian, dari namanya siapa, usianya berapa, domisili mana, masalah keluarga boleh lah diceritain semuanya. Ayo. Kalau aku, nama aku Sirani Fadlia, asal aku dari Sumatera Barat. Asal kan? Iya, Sumatera Barat gimana tuh kak? Ya tepatnya di Padang lah. Kalau masalah keluarga kita keep sendiri aja. Oke. Berat ya soalnya. Takut nangis. Aku nih ya. Oke. Aku tadi nama aku Kiara Kaula Nurhaku. Umur aku masih 16 sih. Terus aku dari domisili Jawa Barat. Jawa Barat. Tepatnya di mana kak? Aku dari Jatinangor. Oh di Jatinangor. Anak Unpad banget ya Jatinangor. Iya. Tapi sayangnya belum rezekinya kak. Ya udah nggak apa-apa ya, harus sabar ya. Oke, aku nih. Iya. Perkenalkan, namaku Christian Maulana Aceh Panjaitan. Marga Panjaitan biasalah dari Sumatera Utara ya. Jadi emang umurku 16 tahun lah sama kita semua kan. Sama seumuran lah. Aku kira kamu umur udah 21 tahun loh. Kakak ini bisa aja. Mukanya tua atau gimana tuh? Maka Babi pes ini mah. Babi Pak. babi pes, kakak ini kasar sekali. Baby face. Iya. Kan kalian tuh dari daerah dan domisili yang beda-beda ya. Coba deh, ada nggak sih hal kegiatan unik atau hal unik yang kalian miliki dari daerah masing-masing? Aku dulu. Ya boleh. Kalau bisa katanya orang Sunda ya. Karena kalau ngomong tuh halus gitu, halus, lembut. Terkadang mah orang suka makan seblak. Oh iya bener, seblak enak banget. Kakak juga suka seblak? Suka dong, enak banget seblak. Terus lanjut, siapa lagi? Kalau aku ya dari Sumatera Barat gimana sih? Jadi tuh biasanya Sumatera Barat tuh ya orang Padang kebanyakan tuh ngomongnya pakai nada tinggi. Jadi misalnya aku nih komunikasi sama Kiara, jadi aku kayak ke bawah gitu nada tingginya. Jadi kadang-kadang tuh dia kaget ngira aku marah. Padahal aku kayak kamu nggak marah tapi kan aku mah nggak pernah. Tapi kamu selalu ngira aku kayak ngapain marah-marah kayak gitu. Padahal enggak. Karena emang budayanya beda gitu. Terus lanjut. Oh, kalau aku ya. Batak, ada apa Batak? Sama sih kau sama kayak si dari si Pasir Kasihan ini. Memang kita ini kan Sumatera ini memang budayanya budaya emang yang agak keras gitu kan. Iya. Jadi emang dari kecil tuh masih kecil aja pun Christian baru juga manggil udah kayak gitu kan. Emang Tinggi gitu ya nadanya. Mungkin kalau Kiara kalau misalnya ditegur sama mamanya Christian mungkin udah Nangis kayaknya ya Kiara udah nangis. kayaknya jantung-jantungnya jantung aku Langsung mewek gitu ya. Iya, jantungnya langsung jatuh. makanya orang ngira tuh kita suara tinggi ke marah-marah padahal mah enggak kak. Jadi Memang logatnya Memang aja. dari sana itu. padahal mah artinya mah Udah lembut. budayanya. Lembut apa? Kapas. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana hal unik tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kan pasti di lingkungan kalian tuh kan beda-beda kan suku dan budayanya. Ayo, siapa yang mau jelasin duluan? Aku deh. Biasanya tuh kalau aku kan sama mama ngomongnya nada tinggi lah ya ibaratnya. Jadi orang-orang kadang kalau misalnya ke rumah atau aku ke sekolah berkomunikasi sama orang yang baru ya, itu tuh kaget. Soalnya kenapa? Soalnya nada ngomong aku tuh emang tiba-tiba suka nggak sadar tinggi gitu, karena udah ke bawah dari kecil ya kayak gitu pendidikannya. Mau gimana pun ya emang harus tetap nyesuaiin keadaan sih sekitar, karena kan emang nggak semua orang bakal paham kalau cara ngomongnya tuh emang kayak gini. Kebanyakan dari orang tuh mandang aku tuh kayak marah atau kesel, padahal enggak, emang kayak gitu, sama kayak bagian. Gitu. Kalau Kiara gimana Kiara? aku sih alhamdulillah
cerita dikit nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa, cerita aja. Abah aku tuh tentara. Oh, Masya Allah. Jadi pindah-pindah dinas gitu. Jadi kayak aku kemarin sih sempet di Lampung. Terus kemarinnya lagi sempet juga di Tangerang. Jadi emang pindah-pindah gitu sih teh. Kayak jadi alhamdulillah ya emang udah adaptasi biasa di mana-mana. Jadi ya alhamdulillah Bisa adaptasi. bisa adaptasi. Kalau Abang Christian gimana nih, Abang Christian? Kalau dari aku ya kak, itu sama kayak si Kak Siren ini. Memang orang tuh karena kita beda ini kan, jadi orang ngira itu gampang marah, jadi susah lah itu penyesuaian kalau ngomong tuh pikiran ada tinggi, padahal mah emang maksudnya baik lah gitu kan. Cuman keuntungannya ya mental kita nih jadi lebih kuat kak, karena memang dari kecil kan dimarahin terus-terusan, terus dipukul pun sering aku. Oh, yakin? Itulah kak, makanya Hatinya kuat. Untung kuat ya Abang. itulah kak, kalau misalnya diomelin guru pun, kalau misalnya dia yang jelek-jelekin aku, ya tubuh aja sekalian belajar. Abangnya ini kan pelindung. Oh iya, Abang ini pelindung kita ya. Makanya dia selalu jadi pahlawan. Kalau misalkan kan tadi hal unik yang ada di diri kalian, kalau sekarang hal unik yang ada di daerah masing-masing gitu, ada nggak sih Kak? Coba dari Kak Siren dulu, Kak Siren. Daerah ya. Iya, daerah. Keunikannya ya banyak sih ya. Salah satunya ya, kamu tahu tarian Padang nggak? Tarian Padang itu kan ada namanya tari piring. Nah, saat tari piring itu bener-bener kayak piringnya tuh dipecahin pas bagian terakhir. Jadi pas mereka tuh nari di atas ke pecahan kaca tanpa kakinya terluka sama sekali. Itu keunikannya. Itu nggak ada yang pernah terluka kakinya? Enggak, karena aku kurang tahu ya, mungkin katanya tuh emang udah didoain atau gimana, tapi emang ada teknik profesional, udah ada teknik Katanya tuh juga. nggak boleh ragu yang Iya, nggak injaknya. boleh ragu, jadi bener-bener yang kayak kemarin aku lihat di nikahan kakak tuh bener di nikahan kakak sepupuku tuh yang bener kayak pak ada bunyinya, ada kayak bener-bener yang kayak berkeping-keping itu banyak banget, terus jadi injak sama dia, tapi bener-bener ya mungkin udah tahu tekniknya jadi nggak terluka sama sekali. Itu di Padang. Kalau di Jawa Barat nih, ada apa di Jawa Barat? Aduh Kak, kalau misalnya di Jawa Barat nih ya sebenarnya mah biasa-biasa aja sih ya. Cuma mah kalau Jatinangor terkenal Unpad, pada mau masuk Unpad. Oh, pada masuk Unpad hal Rupanya uniknya. ITB juga masuk Jatinangor ya? Iya sih, tapi maksudnya kayak kalau ITB kan rata-rata mah anak IPA, kalau Unpad kan ke semuanya gitu loh. Jadi banyak yang mau masuk Unpad. Kalau katanya mah kasep mau jadi teh Unpad. Kata-kata Bandung gitu. Ini katanya mau jadi Coba. ITB nih. Jadi apa? Terus lanjut Abang Christian. Oke, kalau aku ya dari Sumatera Utara itu, kalau misal budaya itu paling tarian kak, paling tarian tor itu kadang yang kakak tahu lah yang gini, nah itulah sampai pakai kundang dia, sama kadang tuh ada yang bawa kepala babi lah atau kepala babi. kerbau, sama ada yang taruh di sini kak, beras namanya itu. Kepala kakak itu. Kepala itu kak. Oh iya, Nggak ngomong lagi aku di sini tahu. lagi kalau nggak bawa. Setahu aku ada kamu kalau di budaya kalian tuh sering makan anjing pakai sayur Ah, kol. itulah. Ya, itu ada lagunya. Gimana lagunya? Gimana Bang? Makan daging Anjing dengan sayur kol. Sayur kol. Beneran dimakan pakai sayur kol? Iya lah, emang Gimana? itu sebenarnya tergantung, itu kan karena emang udah budaya kita juga kan kadang temurun. Jadi memang itulah yang dibilang keras karena kita dari kecil tuh udah makannya makanan kayak gitulah, terus Jadi emang terdidik kadang- dalam dirinya iya, kadang- ada jiwa-jiwa. kadang nangkepin anjingnya itu di garuk-garuk lah itulah. Di ini kak, di apa namanya? Oh, digaruk aja. Itulah Kira maksudnya. apaan digaruk-garuk? Cakar. Oh, dicakar sama anjingnya. Udah terbiasa gitu ya. Kalau kalian kan nih berbeda-beda nih ya. Kalau dari kalian gimana sih caranya biar saling terus bertoleransi antar satu sama lain? Ada nggak sih cara-cara tertentunya? Kan tadi Kakak Siren udah jawab terus-terusan nih. Coba gantian dong yang lain. Oke, kalau dari aku yang tadi aku cerita, abah aku kan tentara. Terus udah pasti temennya dari berbeda suku macam-macam dong. Nah jadinya itu pada deket sama aku, tapi kata aku kok ya emang semua orang dari berbagai ras itu baik-baik kok orangnya. Jadi kayak untuk apa kita membeda-bedakan, karena kan aku juga nanti butuh banyak relasi ya untuk masa depan aku. Jadi ya hidup, kalau aku sih juga banyak temennya dari berbagai macam ras, berbagai macam suku, dan mereka berteman baik sama aku, pada baik-baik banget. Kalau dari aku sih. Aku ya kak. Iya, Nah, iya. kalau dari aku sih memang kita dulu kan itu jual padi gitu kan kak. Nah, jual padi
ke orang-orang kayak kakak inilah yang emang bos-bosnya itu kan Kak. Jadi emangnya kita tuh kan butuh orang lain lah Kak untuk misal kayak kita nanam padi, nah kita jual itu kan untuk buat orang lain kan. Makanya kalau kita nggak ada orang lain kayak orang yang beda-beda gini itu kita susah Kak. Makanya aku merasa kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, kita juga kan satu negara itu kan Kak. Indonesia Iya, kita ya. Indonesia. Berbeda-beda tapi Terus tetap juga satu. ya itulah Kak, kita juga harus apa namanya Selalu Cak? menjaga persatuan. Itu dia Kak. Iya bener banget. Ribet ini aku grogi. Abang grogi ya bang, gak apa-apa bang. Rada rendah gini rada bingung Kak. Jadi takutnya ini teriak juga singgung apa-apa, gitu kan. teriak. Gak apa-apa kok, teriak-teriak gak apa-apa. Karena emang aku juga nih paling suka Kak. Kalau misalnya aku lagi ngomong sama orang-orang kayak kakak yang sudah gini, kadang dia ngira aku kan tinggi nih, dia jadi ketakut-takut gitu Kak. Jadi ngira kayak "Ih," gitu Kak. Jadi lucu ngeliatnya gitu Kak. Gemes ya. Gemes ya, gemes banget ya, kata sebenernya Gitu loh, gemes Kak. banget ya. Terus lanjut. Kalau aku pribadi sih ya, aku tuh ya banyak lah nemu orang yang emang mereka tuh biasanya dari perkampungan ya. Jadi orang perkampungan tuh rata-rata emang mandang ras sendiri. Jadi kayak ngerasa rasnya emang lebih baik, walaupun itu mungkin kebanyakan di buku, tapi emang di dunia nyata tuh banyak gitu orang kayak gitu. Kayak contohnya kita ambil contoh kayak misalnya orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa karena punya skeptisnya masing-masing kayak gitu. Itu kan udah termasuk memandang ras sendiri lebih baik kan ya kayak gitu. Nah, jadi menurut saya tuh ya kayak ya udah beradaptasi aja. Karena kenapa? Karena ya emang kita ya di Indonesia gitu loh. Kalau emang mau sendiri ya ngapain hidup di sini, sedangkan kita juga masih butuh orang lain. Dan kita kalau minta tolong orang lain pun enggak yang harus maunya minta tolong sama orang Padang, jadi biarin kesusahan sama orang Padang kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Misalnya lagi kecelakaan, lalu mau tolong sama orang Padang atau keburu Iya dong, keburu meninggal. kayak gitu kan. Jadi ya tetap beradaptasi aja lah. Kalau perlakuan dari orang sini kan nih ada yang beda nggak sih gara-gara kalian misalkan beda suku sama mereka? Aku pribadi nggak ada sih, cuman ya paling bercanda doang sama teman-temanku, karena emang ya kayak bercandanya bukan bullying sih, cuman bercandanya emang kayak ngeledek-ledekin satu sama lain, cuman enggak, nanti kita baikan lagi kayak gitu-gitu aja. Ya kayak bercanda anak zaman sekarang gimana sih? Oke, terus kita lanjut ya ke lebihin aja nggak apa-apa. Coba nih kalian punya kegiatan atau peringatan khusus nggak buat yang menggambarkan suku atau agama yang kalian ada? Jadi kayak peringatan agama sendiri. Misalkan Islam, Idul Adha. Ya paling ya itu sih Orang besar gitu ya. Iya, hari-hari besar. ya bulan puasa, bulan Ramadan, tahun baru Islam ya, bulan Islam, Aku nanya ke Lebaran. Abang Christian sih kan beda. Abang Christian ngangguk soalnya. Ngangguk aja nggak apa kakak ini gue bilang. Terus habis itu ya kayak bulan puasa, bulan Ramadan, habis itu ya kayak Lebaran haji, potong-potong kurban, paling kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, kayak hari-hari besar di Indonesia. Kalau Abang Christian gimana nih? Abang Christian Kalau aku kan ya, beda Kak, nih. aku ya sama sih sebenarnya. Emang kita kan lebih ke Kristen itu kan. Mungkin rata-rata hari besar agama Kristen kayak Natal lah, terus Paskah dan sebagainya. Tapi untuk adat-adatku tuh biasanya ada di kematian orang meninggal yang itu juga ada adat khususnya Kak. Kadang ada yang ke kepala kerbau, kepala babi lah itu. Terus biasanya 3 hari Kak. 3 hari itu kita ada acara-acara baru dihidupkan. Kalau masalah Kakak pada langsung ya? Iya, kita nggak boleh lama-lama. Kita langsung Kak, langsung apa? Minggu dulu 3 hari Kak ada acara-acara. Baik acaranya ya. Mungkin kan kamu pakai peti ya? Iya Kak. Kalau kamu pakai peti, jadi kalau kita kan emang diurkain kafan, takutnya emang udah kaku, udah Kakak nggak pakai ini? Nggak pakai Enggak. itu? Enggak, kita Cowok tuh pakai jas ya. Iya Kak betul. Kalau misalnya Kalau cewek di make upin. biasanya kebaya atau enggak pakai kain songket gitu. Tahu nggak kayak tahu kayak ulos gitu. Ya ulos. Nah, menurut kalian apa hal yang udah baik dari masyarakat Indonesia dalam menghadapi perbedaan? Ayo perwakilan aja satu orang aja nggak apa-apa. Ribut kan siapa yang mau jawab? Abang. Menurut aku ya Kak, mungkin beberapa orang ini memang adalah yang ya gimana lah ya, kadang suka nggak seneng lah sama orang karena emang misalnya dia biasanya lagi gimana sama
lingkungan dia, terus tiba-tiba campur kan dia jadi kurang enak. Apalagi nada kita ini yang tinggi-tinggi gini kan, jadi dia kadang suka kurang serak lah gitu bahasanya. Yang menurutku itu harus ke orang tuanya sih kak, harus orang tuanya tuh emang yang mendidik ya kak. Untungnya aja orang tuaku tuh benar-benar ngedidik. Ya kita sebagai manusia tuh harus saling menghargai. Apalagi agama kita ini kan semua agama pasti menghargai perbedaan. Yang bikin rusak tuh sebenarnya dari pengaruhnya aja kak. Oke, udah nih podcast kita udah selesai. Sampai di sini aja podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast Eksisra. Ya lagi ya.